Oke, kembali lagi bersama saya Jack. Jadi di bagian pertama camping Lembah Harau itu setelah kami sampai mendirikan tenda, terus beres-beres, mandi air terjun, masak dan makan. Setelah itu kami bersantai sebentar dan hari juga udah mulai sore. Jadi kami melanjutkan untuk mencari kayu bakar. Karena ketika malam di Lembah Harau ini cukup dingin dan ditambah lagi kalau misalnya camping dan ngunggun malam-malam itu rasanya asik aja gitu ya, duduk di sekitar api unggun, melingkari api unggun, atau ya sekedar ngobrol-ngobrol di dekat api unggun. Itu rasanya lebih asik ya kalau ketika kita camping itu ada api unggun. Oke, sekarang kami lagi trekking mengambil kayu bakar untuk malam. Mudahan ya nggak hujan. Ini persiapan untuk bakar-bakar malam karena Lembah Harau ini kalau malam dingin. Dingin ya, Bud? Dingin kali. Dingin ya? Cukup dingin kali. Nih, Bang Bimo, celana gemes. Woi. Ini tebing-tebingnya. Tebing-tebing Lembah Harau. Cuaca sore ini bisa dikatakan bagus sih, cerah. Camp area Harau ini untuk malam ini karena ini malam Senin, jadi ya cuman camp kami aja ada di sini. Ini tenda tadi, ini shelter yang dibuat karena hujan. Apa kegiatan kita malam ini, Ipung? Main game apa? Makrab. Makrab boleh. Kita kesini dulu. Nih Bang Bimo, the best in camping di Lembah Harau. Bang Bim. Ya. Nah itu dia tuh, Bang Bimo. Jadi tadi kan setelah ngambil kayu untuk bakar-bakar, tapi kayaknya ini kayu nggak tahan lama karena kurang besar. Tapi nanti dikondisikan aja gimana apinya atau nambah bahan bakar lagi. Oke, Yudit yang nyawanya masih belum terkumpul, cuci muka lo, Dit. Nah. Itu ada Bang Ayar dengan kawan-kawannya. Kayaknya kegiatan kami malam ini sharing-sharing, makrab, ya saling mengakrabkan karena kami camping sama-sama, pergi sama-sama dan pulang juga sama-sama. Ya kan, Bot? Nah, oke. Oke, sekarang udah jam 8:30. Ini kami lagi bersantai, duduk sambil makan gorengan cemilan, sambil bergitar, dan tentunya ada api unggun. Ini salah satu kenikmatan kalau kita camping ya. Itu kebersamaannya itu menurut saya itu lebih dapat. Ditemani api unggun, gitar, duduk bersama. Bang, nih abang sebelah, Bang. Paginya setelah kawan-kawan semuanya sudah bangun, kami membicarakan kemana lagi setelah ini sebelum pulang ke Pekanbaru. Ridwan sebelumnya pernah mengadakan acara di Lembah Harau. Jadi dia mengusulkan gimana kalau kita trekking ke air terjun Lembah Harau yang belum terlalu banyak didatangi orang. Dan Ridwan sebelumnya juga sudah pernah ke situ walaupun agak lupa-lupa sedikit. Sebelum trekking ke air terjun,
kami menyempatkan makan siang terlebih dahulu. Biar semangat trekking, meski nggak disemangatin Ayang. Lemas besti. Oke, sekarang kami memulai trekking menuju air terjun. Tadi sempat briefing sebentar sama warga lokal. Katanya ya hati-hati aja, karena kan ini tebing dan rawan longsor. Ini trekking awal menuju ke air terjun. Enggak, trekking menuju air terjun. Sebagian kawan-kawan ada juga yang menunggu barang, katanya ya capek, pengen istirahat dulu. Tapi kami penasaran dengan air terjun yang mungkin belum terlalu banyak pengunjung. Dan kami coba explore ke dalam di Lembah Harau. Trekking awal kami mulai dengan memasuki hutan dan jalan di sungai kecil, karena kiri kanannya itu lebat dengan tumbuh-tumbuhan. Kira-kira jarak tempuh berapa menit, Wan? Awan? Kira-kira jarak tempuh berapa menit? 20. Oke, jarak tempuh kira-kira 20 menit dari trekking awal ke tujuan kami. Oke, ini udah memasuki jalur trekking air yang kedua. Ini kawan-kawan yang ikut ya. Kalau ingat mukanya tadi di awal-awal video, yang di camp Lembah Harau. Boleh. Ini rutenya ke atas sini, kiri air sini. Air sini ya. Masalah kan di sini ada dua rute. Jadi kalau yang pertama kali sini pasti bingung sih. Setidaknya kalau mau ke sini itu sama orang-orang yang setidaknya udah pernah berkunjung ke sini. Ini trekking air menyusuri sungai. Kalau dilihat dari sini, kalau nampak ya, ini ada air terjun tujuan kami ya. Ini udah nampak, berarti ya bisa diperkirakan udah dekat ya kalau udah nampak. Ini treknya cukup bisa dikatakan cukup licin dan banyak kayu-kayu, jadi kawan-kawan harus berhati-hati karena keselamatan itu yang paling utama. Ini untuk menemukan tempat yang bagus tentunya kita perlu perjuangan. Ini treknya bisa dikatakan ya perlu kehati-hatian karena batu-batunya berlumut licin dan teksturnya cukup tajam. Jadi harus berhati-hati. Oke, kami udah sampai di spot air terjun. Itu, coba tengok. Air terjunnya bisa dikatakan tinggi. Kira-kira berapa meter ya? Ada sekitar 50 meter tinggi air terjun ini. Tuh, dari bawah ke atas. Tinggi air terjunnya. Ini kalau menurut saya spot ini cukup tersembunyi ya, karena dimana di trekkingnya mungkin bisa dikatakan minim sampah-sampah, atau bisa dikatakan tidak ada sampah-sampah makanan atau sampah-sampah dari pengunjung. Oke, ini setelah sampai air terjun, memang kami udah prepare untuk menyeduh kopi dan view-nya itu air terjun. Ini persiapan untuk menyeduh kopi. Kopi apa kita buat, Bang? Bang Bimo, kopi apa kita buat? Kopi Arabica, kopi Arabica. dari Kopi. Flores. Bin Rumah Tani. Beans Rumah Tani.
Oke, tadi kan setelah kita buat kopi dan kopinya udah jadi, gimana rasanya, Put? Mantap. Mantap ya. Ini yang buat Ridwan. Bukan Ridwan, salah. Yang buat Bang Bimo. Tadi Ridwan yang grinder. Ya grinder kan, Bang? Grinder kan namanya? Ya, ini Ridwan. Grinder. Oke, salah tadi. 27. Gimana, Ron? Enak banget. Menurut saya view memang asik sih. Ini kopi, santuy, dan ini view-nya air terjun. Willy belum ditanya Willy. Gimana Willy? Sini, nengok sini, Will. Awas jatuhnya. Nengok. Ini adalah salah satu part momen yang saya suka ketika camping di Lembah Harau, di mana kami bisa menyeduh kopi, ngobrol di dekat air terjun yang suasananya itu asik banget buat bersantai, atau bahasa sekarangnya bisa dikatakan healing. Itu dulu ya cerita perjalanan saya camping di Lembah Harau. Sampai ketemu lagi di cerita perjalanan saya berikutnya. Bye-bye.